Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Bank Indonesia dalam waktu dekat akan mengimplementasikan Central Bank Digital Currency atau rupiah digital. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut rupiah digital akan bisa digunakan untuk membeli barang di Metaverse selain kebutuhan sehari-hari. Bank Indonesia menerbitkan desain high-level desain pengembangan digital rupiah yang terangkum dalam white paper pada 30 November 2022. Penerbitan white paper ini merupakan langkah awal proyek Garuda, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah. Proyek Garuda merupakan pemaparan awal bentuk komunikasi kepada publik terkait rencana pengembangan digital rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, pada prinsipnya digital rupiah sama dengan alat pembayaran yang lainnya. Rupiah digital juga memuat fitur-fitur yang ada pada rupiah kertas seperti gambar pahlawan, kesenian, dan kekayaan alam Indonesia, dan sebagainya, tapi dalam bentuk kode yang terenkripsi. Sedangkan rupiah pada umumnya berbentuk uang kertas atau uang logam. Dalam penjelasannya, Peri Warjio menyebut ada 3 alasan dibalik peluncuran rupiah digital. Pertama, Bank Indonesia merupakan satu-satunya institusi menurut undang-undang yang berhak menerbitkan mata uang. Kedua, Bank Indonesia ingin melayani masyarakat yang demografinya mulai berkembang. Tren pembayaran digital disebut Peri akan mendominasi seiring mayoritas penduduk merupakan generasi milenial. Ketiga, Bank Indonesia ingin memudahkan Indonesia dalam kerjasama internasional, khususnya penggunaan mata uang digital. Kerjasama ini diyakini Peri akan memperkuat inklusi keuangan. Terkait fungsi, Peri menyampaikan keunggulan rupiah digital akan digunakan untuk membeli barang Metaverse, selain untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Adapun implementasi rupiah digital ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank. Selanjutnya akan diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang dan integrasi wholesale rupiah digital dan retail rupiah digital secara end-to-end. Satu, sebagai alat pembayaran yang sah, ya satu, itu bisa digunakan untuk membayar medium of exchange. Alat pembayaran, semuanya bisa. Untuk beli sepatu ya iso, gitu ya, tapi dengan digital. Untuk beli rumah juga bisa, mobil juga bisa dengan transaksi digital. Untuk membeli barang yang di Metaverse juga bisa. Itu bedanya kalau yang ini nggak bisa untuk beli Metaverse. Iya kan? Karena Metaverse di dunia digital. Kalau alat pembayaran digital rupiah bisa di dalam Metaverse. Itu adalah itu. Ini zaman now nih. Dan zaman to the future, masa depan lah. Seperti itu. Itulah disebut alat pembayaran digital yang sah. Ya, yang istilahnya boso Inggrisnya adalah medium of exchange. Gitu ya. Yang kedua, fungsi dari digital rupiah ya sama dengan pembayar uang kertas, uang logam dan akun adalah sebetulnya untuk sebagai unit of account. Sehingga nanti juga satu digital rupiah ya itu bisa untuk membeli barang berapa unit. Termasuk juga kalau antar negara. Satu digital rupiah itu nanti berapa kursnya untuk digital dolar. Podo. Semuanya lah di dalam dunia digital. Ya, dunia digital. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tumbuh 4,7% hingga 5,5%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun 2021 yang sebesar 3,2% hingga 4,4%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 akan berkisar 4,5% sampai dengan 5,3% secara tahunan. Dalam webinar proyeksi ekonomi Indonesia 2023, Peri Warjio mengatakan, hilirisasi komoditas sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, penanaman modal asing dan bergeraknya sektor pariwisata juga akan menjadi penopang perekonomian pada tahun 2023. Namun, Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa inflasi global akan turun dari 8,2% menjadi 6,6% pada tahun 2023.
di mana penurunan yang lebih signifikan akan terjadi pada tahun 2024 karena gejolak ekonomi global diperkirakan akan lebih stabil, yang mengakibatkan risiko suku bunga akan mengalami kenaikan pada sepanjang tahun 2023. Oleh karena itu, Gubernur Bank Indonesia mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kolaborasi serta perkuat sinergi menuju Indonesia maju. Untuk menahan gejolak global agar kita tetap tahan dan terus bangkit, kuncinya adalah sinergi dan koordinasi. Sinergi dan koordinasi yang telah kuat dan membuktikan Indonesia mempunyai kinerja lebih baik dari negara lain selama pandemi COVID, terus kita perkuat untuk menghadapi gejolak global dan untuk maju bangkit ke depan. Sinergi dan koordinasi antara fiskal dan pemerintah, sinergi dan koordinasi di KSSK untuk pembiayaan perbankan, sinergi dan koordinasi untuk mendorong sektor real, sinergi dan koordinasi untuk mendigitalkan ekonomi kita. Dengan sinergi dan koordinasi yang selama ini kuat dan terus kita perkuat, mari kita tumbuhkan optimisme bahwa 2023 prospek ekonomi kita akan baik dengan ketahanan dan kebangkitan menuju Indonesia maju. Semoga seminar ini dapat secara bersama memperkuat sinergi dan koordinasi untuk tetap optimis menyongsong 2023 dengan tetap kehati-hatian, tetap waspada. Mari kita bersatu untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju. Pemerintah melalui Kemenkom Polhukam akhirnya memutuskan untuk memberi izin Liga 1 kembali bergulir. Namun sisa pertandingan Liga 1 musim ini harus digelar tanpa penonton. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan juga mendukung penuh berlanjutnya Liga 1 Indonesia. Dalam keterangan pers terkait Liga 1, Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menpora Zainuddin Amali dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk memberi izin Liga 1 kembali bergulir dengan syarat tanpa penonton. Kompetisi Liga 1 2022-2023 direncanakan dilaksanakan dengan sistem bubble. Digelar di Bantul Stadion Sultan Agung, Sleman Stadion Maguwo Harjo, Magelang Stadion M Subroto, Solo Stadion Manahan, dan Semarang Stadion Jatidiri. Sepak bola ini, semenjak Bandung Liga ini itu diizinkan tanpa ada penonton. Seperti diketahui, Liga 1 juga sudah mendapatkan izin dari kepolisian. Mabes Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perizinan penyelenggaraan kegiatan olahraga dikeluarkan dari pihak keamanan di level daerah kemudian ke pusat. Tentunya sesuai dengan kesepakatan, maka setelah ini untuk menyelesaikan sisa kompetisi yang ada, maka kami Polri mendukung untuk dilanjutkannya penyelesaian sisa kompetisi dan juga tentunya mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan sepak bola yang saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menpora bahwa ke depan akan ada kegiatan Piala Dunia U20, kemudian kompetisi lain yang dipersiapkan yang tentunya semuanya harus terselenggara. Sehingga ke depan kita harapkan dengan evaluasi yang ada, kompetisi bisa berjalan dengan lebih baik, lebih sehat, kemudian standar kegiatan stadion juga lebih baik dan standar pengamanannya juga lebih baik. Mungkin itu yang bisa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajarannya tidak menjadikan reformasi birokrasi sebagai beban, melainkan harus menjadi kebutuhan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sementara itu Menpan RP Azwar Anas mengatakan program reformasi birokrasi saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mencanangkan reformasi birokrasi tematik dan menyaksikan peresmian 26 mal pelayanan publik di Istana Wapres Jakarta.
Dengan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas Ma'ruf menuturkan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sebuah rutinitas apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Ma'ruf menilai bahwa agar tercapai pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah, maka diperlukan sistem reformasi birokrasi yang makin responsif ke depannya. Perubahan diantaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik. Di mana menurutnya sistem reformasi birokrasi di Indonesia saat ini telah memasuki tahap ketiga peta jalan reformasi birokrasi nasional, yakni periode 2021-2024. Wapres juga menekankan perlu konsistensi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju birokrasi berkelas dunia. Sebagai contoh, komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, artinya banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya. Di kesempatan yang sama, Menpan RB Azwar Anas mengatakan program-program reformasi birokrasi saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat dan bukan sekedar administrasi semata. Untuk menindaklanjuti program tersebut, Kemenpan RB mengambil langkah strategis reformasi birokrasi tematik untuk menginternalisasikan ke dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan gerak serentak dalam pemecahan isu strategis Indonesia. 4 klaster itu adalah 1. Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, 2. Reformasi birokrasi tematik kemudahan berinvestasi, 3. Reformasi birokrasi tematik digitalisasi pemerintahan, serta keempat adalah reformasi birokrasi tematik prioritas aktual Bapak Presiden, dalam hari ini adalah belanja produk dalam negeri melalui ikatan. Mulai 2023 kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa Kementerian Pan RB mulai memasukkan indikator-indikator 4 klaster reformasi birokrasi tematik ke dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sehingga birokrasi kita, sebagaimana harapan Bapak Presiden dan Wakil Bapak Presiden, harapan kami lebih berdampak, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menatap masa depan riset dan inovasi Indonesia bersama rekan kami Mona Azhara Nisa. Sesaat lagi.